Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada suatu kesempatan ada seorang suami yang mengomentari makanan di meja makan. Kok makanannya asing banget gitu kan. Kemudian kata-kata itu membuat seorang istri menjadi kurang selera makan, bahkan selera masaknya, sehingga keluarlah kata-kata yang kurang enak dari mulut istri. Yang mengatakan, ya udah kalau besok makan di luar aja, beli aja makanan dari luar. Nah, dari satu perkataan dari satu pernyataan suami menjadi perkataan istri yang kurang mengenakan. Di kesempatan yang lain, ada seorang suami yang pulang ke rumah tidak membawa hasil kerjanya. Dia mungkin seorang pedagang atau seorang buruh atau apalah ya, yang hasil pekerjaannya harian. Kemudian dia disambut oleh istri yang kurang kurang sopan mungkin ya. Jadi ketika pulang, suami mohon maaf tidak mendapatkan nafkah pada hari itu, maka seorang istri marah-marah dan kemudian berkata, lalu hari ini kita mau makan apa? Dari kedua kejadian tadi, kita bisa melihat bagaimana relasi antara suami dan istri yang kurang positif, sehingga melahirkan suasana yang negatif pula. Oleh karena itu, kita sebagai pasangan harus berupaya untuk membangun komunikasi produktif. Bagaimana komunikasi produktif ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yang artinya, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia ada pada terjaganya lisan. Pada hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ucapkanlah perkataan yang baik, dan kalau tidak bisa, maka diam. Kembali kepada komunikasi produktif yang telah tadi saya tawarkan. Bagaimana kemudian kita di dalam bangunan komunikasi antara suami dan istri untuk membangun komunikasi produktif ini, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita budayakan. Yang pertama adalah berpikir positif. Tadi di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 ada kata-kata bil hikmah, kata-kata yang positif. Kata-kata yang positif itu tidak mungkin ada, tidak mungkin keluar, tidak mungkin hadir tanpa adanya pikiran yang positif. Kata bijak yang mengatakan bahwa jagalah pikiranmu karena akan melahirkan kata-katamu, dan jagalah kata-katamu karena akan melahirkan tindakan dan perbuatanmu. Jagalah perbuatanmu karena akan melahirkan kebiasaan-kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu akan melahirkan karaktermu, dan selanjutnya akan melahirkan nasibmu. Begitu pula di dalam rumah tangga. Kita tahu istilahnya rumah tangga, rumah yang bertangga. Oleh karena itu tentu saja akan lahir adanya ujian demi ujian yang berupa tangga yang harus dilalui bersama. Oleh karena itu masing-masing harus menjaga pikirannya. Bagaimana kemudian antara suami dan istri harus menjaga pikiran menjadi pikiran yang positif. Jadi ketika ada suatu ujian, maka berpikirlah positif. Karena dari berpikir positif maka akan keluar kata-kata positif. Selanjutnya, bagian dari komunikasi produktif bahwa suami dan istri harus saling-saling berkomunikasi yang memotivasi.
Karena ini adalah penting ketika salah satu mendapatkan ujian, kalau pasangannya malah memojokkan, maka tidak akan lahir perubahan. Tetapi kalau komunikasi yang lahir adalah komunikasi yang memotivasi, maka kemudian masing-masing pasangan akan mendapatkan perubahan, dan perubahan itu akan dirasakan oleh bersama. Kemudian bagian dari komunikasi produktif ini adalah strategi komunikasi, cara menyampaikan pesan. Ini sangat penting kita perhatikan, karena tadi di dalam An-Nahl ayat 125, wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Yang terakhir bagian dari komunikasi produktif adalah fokus ke depan. Jangan terlalu melihat permasalahan-permasalahan ke belakang, yang itu akan membuat pasangan menjadi semakin down. Tapi bagaimana kemudian pasangan melihat ke depan, peluang-peluang ke depan yang bisa menjadikan solusi setiap ujian yang didapatkan, sehingga salah satu pasangan tidak merasa terhakimi. Untuk mendapatkan suatu solusi dari setiap masalah yang kita dapatkan, tentu saja kita harus memintai pendapat kepada pasangan. Ini yang terkadang terlupakan dari sebuah bangunan komunikasi antara suami dan istri. Dikisahkan dulu Umar bin Khattab itu diberikan pendapat oleh istrinya, tetapi dia membantah. Jadi istilahnya diam, jangan ikut campur. Mengapa Umar bin Khattab demikian? Karena budaya Arab pada waktu itu memang belum menganggap perempuan sepenuhnya ada. Kemudian istri Umar bin Khattab mengingatkan, "Hei, wahai Ibnu Khattab, tanyalah kepada putrimu." Yang beliau adalah Hafsah, itu adalah istri Nabi Muhammad SAW. Tanyalah kepada putrimu. Apakah putrimu ditanyai pendapat oleh Nabi Muhammad SAW? Ternyata ketika Umar pergi ke kamar Hafsah dan bertanya, bagaimana, apakah Nabi Muhammad pernah memintai pendapat kepadamu? Maka Hafsah menjawab, di keluarga kami Rasulullah seringkali memintai pendapat kepada istri-istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjalin komunikasi yang baik terhadap pasangan kita, sehingga dari komunikasi ini terjadilah hubungan baik dengan pasangan kita, maka kita harus memperhatikan komunikasi produktif. Komunikasi produktif itu dimulai dari berpikir positif, berpikir solutif, dengan kata-kata yang positif, kemudian dengan kata-kata yang memotivasi, kemudian disampaikan dengan cara yang baik. Demikianlah tadi apa yang dapat saya sampaikan. Wallahu yarhamuna birrahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.